Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu tentang inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar utama sistem keuangan nasional. Namun perjalanan ini tentunya bukan hanya tanpa tantangan. Oleh karena itu, peran Bank Indonesia menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa sektor ini dapat tumbuh secara optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian. Melalui materi ini, saya akan mengupas berbagai langkah strategi yang telah dan akan dilakukan oleh Bank Indonesia, mulai dari penguatan regulasi hingga upaya literasi dan inovasi. Semoga penyampaian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan ini. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dengan berbagai inisiatif dan kebijakan, diharapkan sektor ini dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Nah, saya akan membahas tentang latar belakang perbankan syariah di Indonesia terlebih dahulu. Di Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 80% penduduknya beragama Islam. Hal ini menciptakan potensi besar bagi pengembangan perbankan syariah yang berbasis pada prinsip Islam. Perbankan syariah mulai berkembang di Indonesia pada awal tahun 1990-an dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama. Sejak saat itu, sektor ini terus menunjukkan perkembangan baik dalam jumlah institusi maupun aset. Prinsip utama perbankan syariah mencakup larangan riba atau bunga, gahara, ketidakpastian dan masyir atau spekulasi, serta penerapan sistem berbasis bagi hasil dan keadilan dalam transaksi. Meski pertumbuhan perbankan syariah cukup signifikan, pangsa pasarnya masih berada di sekitar 6-7% dari total aset perbankan nasional. Hal ini menunjukkan tantangan sekaligus peluang besar untuk mendorong pertumbuhan lebih lanjut. Peran perbankan syariah tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi syariah yang mencakup industri halal, pokok, dapat dan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Kedua, peran Bank Indonesia atau BI. Sebagai bank sentral, BI memiliki tanggung jawab utama untuk mendukung stabilitas dan pengembangan sistem keuangan nasional termasuk sektor perbankan syariah. Bank Indonesia memandang perbankan syariah sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional, serta memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional. BI telah mengambil beberapa langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah, baik melalui kebijakan, inovasi maupun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Selanjutnya, saya masuk pada definisi perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dioperasi sesuai dengan perbankan syariah Islam. Ini mencakup kegiatan yang bebas dari riba, gharar, masyir, serta berfokus pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi Bank Syariah, Regulasi Bank Syariah, Regulasi Bank Indonesia. Regulasi Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung perbankan syariah, termasuk standar akuntansi, pengawasan, pengaturan produksi keuangan. Ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas sektor ini. Selanjutnya, inisiatif pemasaran. Bank Indonesia meluncurkan inisiatif pemasaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah. Kegiatan ini mencakup kampanye edukasi dan promosi produk syariah yang menarik bagi masyarakat luas. Selanjutnya, saya masuk pada bagian utamanya, yaitu kebijakan dan regulasi pendukung. Peningkatan infrastruktur regulasi. BI telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mendukung operasional perbankan syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah sekaligus menjaga kestabilan keuangan. Peraturan tentang produk syariah. BI menyediakan pedoman untuk mengembangkan produk syariah seperti murabah atau jual beli, muharabah atau bagi hasil, dan izhar atau sewa, sehingga produk-produk ini memiliki standar operasional yang jelas. Regulasi tata kelola. Bank syariah diwajibkan untuk memiliki Dewan Pengawasan Syariah atau DPS yang bertugas memastikan seluruh aktivitas bank sesuai dengan prinsip syariah. BI mendorong implementasi tata kelola yang baik atau good corporate governance untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, manajemen risiko. BI menerapkan kebijakan yang mewajibkan bank syariah untuk memiliki sistem manajemen risiko yang memadai, termasuk risiko syariah, operasional, dan likuiditas. Penguatan modal. BI menetapkan aturan mengenai kecukupan modal minimum atau capital education ratio untuk mendukung daya tahan bank syariah terhadap gejolak ekonomi. Sinergi dalam OJK. Setelah pengalihan pengawasan perbankan syariah dari BI ke OJK pada tahun 2014, kedua institusi tetap menjalankan kolaborasi yang erat untuk memastikan pengembangan sektor ini berjalan optimal. Harmonisasi kebijakan. BI dan OJK bersama-sama menyusun kebijakan untuk terintegrasi. Harmonisasi kebijakan. BI dan OJK bersama-sama menyusun kebijakan yang terintegrasi untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan perbankan syariah, seperti aturan mengenai permodalan, pengawasan berbasis risiko, dan pengembangan produk syariah. Komunikasi dan koordinasi intensif. BI dan OJK mengadakan forum koordinasi secara berkala. BI dan OJK mengadakan forum koordinasi secara berkala untuk membahas isu-isu strategis, termasuk penanganan risiko sistematis dan pengelolaan institusi perbankan syariah. Pengembangan inklusi keuangan. Kolaborasi ini juga mencakup upaya peningkatan akses keuangan syariah di daerah-daerah yang belum terjangkau layanan perbankan melalui digitalisasi dan infrastruktur keuangan lainnya. Dukungan terhadap inovasi. BI dan OJK bekerjasama mendorong pengembangan teknologi keuangan atau syariah, memastikan bahwa inovasi baru tetap sesuai dengan prinsip syariah dan mendukung inklusi keuangan. Selanjutnya, saya masuk pada peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah. Program edukasi masyarakat. BI aktif menyelenggarakan program edukasi berupa seminar, lokal karya, pelatihan, dan kampanye literasi keuangan syariah di berbagai daerah termasuk daerah terpencil. Tujuan utama yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip perbankan syariah seperti larangan riba, transaksi berbasis bagi hasil, dan keadilan dalam keuangan. Memberikan informasi yang jelas mengenai produk dan layanan perbankan syariah, termasuk perbedaan dan perbankan yang terkenal. Menghilangkan stigma atau kesalahpahaman bahwa produk syariah lebih mahal atau kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional.
Strategi pelaksanaan melibatkan komunitas lokal, pesantren dan organisasi Islam untuk menjadi mitra dalam menyebarluaskan informasi tentang keuangan syariah. Penggunaan media digital seperti video edukasi, aplikasi interaktif dan platform media sosial untuk memajukan generasi muda dan masyarakat urban. Penyediaan materi edukasi dalam berbagai bentuk termasuk buku panduan, infografis dan modul pelatihan yang mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Hasil yang diharapkan: meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki pengetahuan dasar tentang perbankan syariah, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan perbankan syariah. Selanjutnya, kolaborasi dengan akademis dan lembaga pendidikan. Pengembangan kurikulum dan pendidikan formal terbagi atas beberapa, yaitu BI bekerjasama dengan universitas dan sekolah untuk memasukkan materi ekonomi syariah dan perbankan syariah untuk kurikulum pendidikan formal. Hal ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang dalam seperti ini, mendorong pendirian program studi khususnya ekonomi syariah di perguruan tinggi, termasuk program magister, termasuk program magister dan doktoral untuk mencetak ahli di bidang ini. Pelatihan dan pengembangan SDM, yaitu menyelenggarakan pelatihan bagi dosen dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kepastian mereka dalam mengajar materi perbankan syariah. Adakan lokal karya atau seminar untuk para siswa dan akademis agar lebih memahami peluang dan tantangan dalam industri perbankan syariah. Program magang dan beasiswa, yaitu BI mendukung program magang di bank syariah bagi mahasiswa untuk memberikan pengalaman praktis di dunia kerja, menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang ingin mendalami studi terkait perbankan syariah. Kompetisi dan inovasi, yaitu BI mengadakan berbagai kompetisi seperti lomba karya tulis yang Hack to Custom Finance Syariah dan inovasi bisnis berbasis syariah yang mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan mahasiswa. Kompetisi ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan ide-ide baru, tetapi juga sebagai ajang promosi untuk memperkenalkan konsep keuangan syariah kepada generasi muda. Kemitraan dengan lembaga pendidikan Islam, yaitu BI bekerjasama dengan pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya untuk mengintegrasikan konsep keuangan syariah dalam materi pendidikan agama. Penyediaan buku panduan dan materi pembelajaran yang relevan untuk mendukung penyampaian konsep keuangan syariah di lembaga-lembaga tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pengembangan teknologi dan inovasi. Dalam pengembangan teknologi dan inovasi terdapat dua, yaitu dukungan terhadap digitalisasi, yang membahas tentang BI mendorong digitalisasi perbankan syariah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, contohnya pengembangan mobile banking berbasis syariah dan digital onboarding. Ekosistem ekonomi syariah, yang membahas tentang BI memfasilitasi integrasi perbankan syariah dengan sektor ekonomi syariah lainnya seperti industri halal dan kelompok produktif. Selanjutnya yaitu program Selanjutnya kita membahas tentang program untuk insentif dan kolaborasi. Yang pertama, dukungan pembiayaan UMKM. BI mendorong perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM berbasis syariah. Insentif dalam bentuk pembiayaan murah atau pendampingan teknik bagi pelaku UMKM. Kerjasama internasional, BI menjalani kemitraan dengan lembaga keuangan syariah internasional untuk berbagai pengalaman dan meningkatkan kepastian perbankan syariah nasional. Selanjutnya, satu, capaian dan tantangan. Pencapaian yaitu pertumbuhan aset perkembangan syariah, inovasi produk dan peningkatan literasi keuangan syariah.
Tantangannya yaitu meningkatkan pangsa pasar, memperkuat kompetensi sumber daya manusia dan memperluas presentasi daerah. Harapan ke depan saya yaitu dengan dukungan BI, perbankan syariah diharapkan dapat lebih cepat dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan nasional. Perbankan syariah juga diharapkan menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Simpulannya, dalam beberapa dekade terakhir, Bank Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Inisiatif BI mencakup berbagai aspek seperti peningkatan infrastruktur regulasi, sinergi dalam proyek edukasi masyarakat, kolaborasi dengan akademik dan lembaga pendidikan, hingga dukungan terhadap digital dan inovasi. Meskipun perbankan syariah telah mencatat banyak kemajuan tentang seperti peningkatan pangsa pasar, penguatan kompetensi sumber daya manusia, dan presentasi keuangan syariah di daerah terpencil tetap menjadi fokus utama. Melalui kebijakan yang konsisten, kolaborasi yang berbagai pemangku kepentingan, BI diharapkan terus menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan perbankan syariah. Harapannya, sektor ini tidak hanya memperkuat inklusi keuangan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam membangun perekonomian yang berkaya keadilan dan berbasis nilai-nilai syariah. Dengan demikian, perbankan syariah dapat semakin diterima oleh masyarakat luas dan menjadi bagian penting dari ekosistem keuangan di Indonesia. Dukungan dan partisipasi semua pihak termasuk masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan pengembangan sektor ini di masa depan. Demikian penyampaian materi dari saya tentang inisiatif Bank Indonesia dengan mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Perjalanan ini menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk memajukan sektor perkembangan syariah, menjadikannya lebih inklusif, inovatif, dan relevan dengan membutuhkan masyarakat modern. Namun, upaya ini tentu tidak dapat dilakukan oleh BI saja. Perlu sinergi yang erat antara regulator, pelaku industri, akademis, dan masyarakat luas. Hanya dengan kerjasama yang baik, kita dapat memastikan bahwa perbankan syariah tidak hanya muncul secara kuantitatif, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Itu saja penyampaian dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Pantai Jiku Malamo adalah salah satu surga tersembunyi di Ternate, Maluku Utara, yang siap memukau Anda dengan keindahan alamnya. Dengan pasir putih yang halus, air laut yang jernih, berwarna biru toska, dan suasana yang tenang, pantai ini menjadi destinasi sempurna untuk melepas penat dari rutinitas Anda. Di Pantai Jiku Malamo, Anda bisa menikmati berbagai aktivitas seru seperti snorkeling, berenang, atau sekedar bersantai menikmati deburan ombak. Pemandangan matahari terbenam di sini juga sangat mempesona, menjadikannya momen sempurna untuk diabadikan. Selain menikmati alam, jangan lupa mencicipi kuliner khas Ternate yang tersedia di sekitar pantai. Ikan bakar segar dengan sambal dabu-dabu yang pedas dan nikmat akan melengkapi pengalaman liburan Anda. Lokasinya yang asri dan jauh dari keramaian kota membuat Pantai Jiku Malamo cocok untuk Anda yang ingin menenangkan diri sambil menikmati keindahan alam yang luar biasa. Pantai ini terletak di kota Ternate, Maluku Utara. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga sore hari. Jadi, ayo rencanakan liburan Anda sekarang dan temukan keajaiban Pantai Jiku Malamo. Jangan lupa ajak keluarga dan teman untuk menciptakan kenangan indah bersama. Dadah!